welcome to Academic English, and today we're going to discuss about punctuation. Assalamualaikum, selamat datang di kelas Academic English. Hari ini kita akan bahas mengenai tanda baca. So, why does it matter? Why does punctuation matters? Tanda baca itu penting sekali untuk menghindari adanya ambiguitas dalam informasi yang kita berikan. Dia juga memperjelas ide-ide atau argumen dan juga pesan yang kita sampaikan dalam karya tulis kita. Tanda baca membantu untuk mengarahkan pembaca kita, dan juga pentingnya tanda baca adalah untuk mendukung kita menciptakan tulisan yang memiliki bahasa yang akademik. Apa aja sih tanda baca yang akan kita pelajari? Di sini ada 7 tanda baca yang akan kita bahas, yaitu comma, period, semicolon, colon, dash and hyphen, apostrophe, and quotation marks. Kita akan bahas satu persatu. Comma atau tanda koma. Di sini ada 4 fungsi tanda koma itu dan bagaimana digunakannya. Ada it's for list, independent clauses, introductory phrases, and non-essential information. Bagaimana cara kita menggunakan tanda baca koma dalam menyusun sebuah list atau daftar? Di sini ada kalimat, the study involved students, lecturers, administrators, and staff. Tanda koma ini kita gunakan ketika kita memiliki lebih dari satu objek atau subjek yang kita bahas di sini. Jadi subjek atau subjeknya ini seperti ada daftarnya. Jadi setelah kata subjek tersebut kita kasih koma untuk pindah ke subjek berikutnya. Lalu ada comma in independent clauses. Maksudnya independent clauses itu apa? Dia adalah klausa independen. Jadi contoh, the data was collected online. Ini adalah satu klausa. Kemudian ada klausa berikutnya, the results were analyzed. Di sini kita melihat ada kata hubung and. Tapi sebelum tanda kata hubung tersebut kita harus menambahkan koma di antaranya. Ini adalah bagaimana kita menggunakan koma untuk menggabungkan dua klausul. Contohnya di sini adalah klausul pertama dan klausul kedua. Introductory comma. Introductory ini maksudnya adalah sebuah kalimat yang ada di awal paragraf. Dia adalah pembukanya. Pembukanya di sini bagaimana? So after the survey was completed, kita menemukan ada koma di sini. Jadi ini adalah kalimat pembuka dalam paragrafnya. After survey was completed, lalu kita sambung dengan kalimat berikutnya, yaitu the data was coded. Non-essential information adalah informasi yang harus dituliskan, namun mungkin informasi ini tidak terlalu krusial atau esensial. Yang ditekankan di sini sebenarnya adalah participants that completed the questionnaire. Kita di sini yang menekankan adalah siapa aja sih partisipan yang menyelesaikan kuesionernya. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah non-essential information. Informasi yang mungkin tidak terlalu diperlukan, tapi untuk memperjelas subjek yang ada di sini. So, the participants who were first year students. Ini adalah non-essential information, di mana tanda komanya akan diberikan di awal dan akhir kalimat. Next is period. Period adalah tanda titik. You use this to end a complete statement, untuk mengakhiri kalimat. Apabila kalimatnya sudah selesai, maka kita beri titik dan juga diberikan untuk singkatan. Seperti contoh di sini ada singkatan
all. Semicolon is related clause. Ketika kita ingin menuliskan sebuah kalimat, di mana kalimat itu sebenarnya belum selesai, tapi satu sisi dia juga informasi yang diberikan cukup, maka kita akan memberikan titik koma. Kedua kalimat yang dituliskan di sini pasti berkaitan satu sama lain, namun kalimat ini dianggap tidak lengkap. Kalau in a complex list, maksudnya bagaimana? Nah, ini kita memiliki daftar dari nama kota dengan negaranya. Untuk membedakan apakah ini mana kota negara pertama dan berikutnya, kita memberikan informasi nama kota, kemudian dikasih tanda, koma, lalu negaranya. Ketika kita ingin berpindah ke kota dan negara lain, kita memberikan titik koma. Ini yang dimaksud dengan complex list. Jadi daftar yang sedikit lebih kompleks, tidak hanya satu subjek. A colon atau titik dua, it's used before list, digunakan sebelum kita menyusun sebuah daftar. Explanation atau penjelasan, definition, definisi, also quotation atau ketika kita mengutip kalimat dari buku atau seseorang. Dash, nah ini dibedakan antara dash, kemudian ada hyphen. Dash itu biasanya lebih panjang, sedangkan hyphen ini lebih pendek. Dash fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki informasi yang berkaitan. Kalau di sini kita menggunakan tanda dash. Dalam penulisannya harus diberikan spasi dari tanda baca dengan kata yang digunakan. Sedangkan hyphen ini adalah untuk menghubungkan dua kata menjadi satu istilah baru. Contoh, di sini ada first year atau kelas 1. Ada juga kata well known atau terkenal. Dalam penggunaan hyphen, ini tidak boleh ada spasi di antara hurufnya. Jadi digabung menjadi satu kesatuan. Apostrophe ini adalah tanda petik 1. Ini untuk menunjukkan kepemilikan seseorang. Contoh, the study's result. Di sini ada apostrophe di sini. Participants' responses. Respon dari para partisipan. Dikasih apostrophe di sini. Berikutnya adalah quotation marks. Kita gunakan untuk apa? Direct quotes. Jadi kita melakukan kutipan, kita tuliskan, lalu diakhiri dengan kutipan penutupnya. Tanda petik tutup. Judul artikel kadang kita juga menggunakan titipan. Ini untuk the subtopic atau subtitled. So that's all I can give you for today. Itu adalah materi kita hari ini. Thank you very much and I'll see you next week.